Bayangkan kamu berdiri di ketinggian ribuan meter. Angin dingin menusuk tulang. Napas terasa berat. Langkah semakin berat. Di antara batu dan tanah kering, tumbuh sebuah bunga putih yang tampak tenang. Tidak segar, tidak layu, tidak pula hancur. Teman kepo, itulah Edelweiss. Bunga yang terlihat abadi, namun hidup di batas kepunahan. Teman kepo, kalau kamu suka cerita alam yang dibedah dari asal-usulnya, yuk jadi pelanggan channel Dari Mana. Dukungan kamu sebagai pelanggan bikin channel ini terus berkembang. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu sudah selangkah lebih dekat jadi teman super kepo. Ribuan tahun lalu, sebelum gunung dikenal manusia sebagai tempat wisata, hidup tanaman berbunga dari keluarga Asteraceae di wilayah yang lebih rendah. Perubahan iklim purba, pergeseran geologis, dan persaingan sumber daya mendorong sebagian tanaman ini naik ke wilayah yang lebih tinggi. Di ketinggian, tidak semua bisa bertahan. Yang gagal, menghilang. Yang bertahan, berubah. Daunnya mulai ditumbuhi rambut halus. Batangnya mengeras. Metabolismenya melambat. Dari proses seleksi alam yang panjang inilah, lahir Edelweiss pegunungan. Kalau alam punya bengkel evolusi, gunung adalah ruang uji paling kejamnya. Dan Edelweiss adalah tanaman yang lolos uji itu. Edelweiss hidup di ketinggian 1.600 hingga lebih dari 3.000 meter. Di tanah miskin unsur hara, di suhu yang berubah ekstrim, dan di bawah paparan sinar ultraviolet tinggi. Lingkungan ini tidak ramah bagi sebagian besar tanaman. Di tempat manusia harus berlapis-lapis pakaian, Edelweiss justru menyebutnya rumah. Ketika Edelweiss mengering, air dalam jaringannya berkurang drastis. Namun bentuk bunganya tetap utuh. Ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, adanya trikoma, rambut-rambut halus yang melindungi jaringan bunga dari panas, dingin, dan penguapan berlebih. Kedua, kandungan lignin yang tinggi membuat dinding selnya kuat dan kaku. Ketiga, lingkungan dingin pegunungan memperlambat proses pembusukan. Akibatnya, Edelweiss tidak rontok seperti bunga pada umumnya. Ia tidak hidup, namun juga tidak hancur. Edelweiss tidak mati seperti bunga lain. Ia berhenti. Ketika Edelweiss dipetik dan disimpan, bentuknya dapat bertahan bertahun-tahun. Inilah yang melahirkan sebutan bunga keabadian. Namun keabadian ini hanya tampak di permukaan. Yang terlihat abadi adalah bentuknya, bukan populasinya. Di alam, Edelweiss tumbuh sangat lambat. Sekali dipetik, satu individu hilang tanpa pengganti cepat. Edelweiss bukan sekedar bunga indah. Akarnya membantu menahan tanah. Batangnya menjaga kestabilan lereng. Bunganya menjadi bagian dari habitat serangga pegunungan. Hilangnya Edelweiss berarti hilangnya salah satu penyangga ekosistem gunung. Ia bekerja dalam diam, dan sering baru disadari saat mulai menghilang. Ancaman terbesar Edelweiss bukan cuaca ekstrim dan juga bukan dingin pegunungan. Ancaman terbesarnya adalah manusia. Pemungutan ilegal, pengambilan sebagai kenang-kenangan, tekanan wisata yang berlebihan. Edelweiss membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, namun hanya butuh beberapa detik untuk dipetik. Edelweiss mampu bertahan dari alam, namun tidak selalu dari manusia. Di Indonesia, Edelweiss termasuk tumbuhan yang dilindungi. Pemungutan dan perdagangan dilarang. Upaya konservasi dilakukan melalui penangkaran, rehabilitasi habitat, edukasi pendaki.
Namun perlindungan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran bersama. Edelweiss tidak perlu dibawa pulang untuk bisa dihargai. Edelweiss mengajarkan bahwa sesuatu bisa terlihat abadi, namun tetap rapuh. Alam memiliki ketahanan, tetapi juga batas. Dan manusia selalu memiliki pilihan. Teman kepo, kalau cerita ini memberi sudut pandang baru, yuk jadi pelanggan channel Dari Mana. Dukungan kamu sebagai pelanggan bikin channel ini terus berkembang. Dan kalau kamu suka cerita alam yang dibedah dari asal-usulnya, dukungan kamu sebagai pelanggan bikin channel ini terus berkembang dan terus mengajak kita bertanya bukan hanya apa, tapi dari mana. Dan untuk teman super kepo, bagikan video ini agar semakin banyak yang memahami bahwa menjaga alam seringkali berarti membiarkannya tetap utuh.